Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tuhan memperhatikan Sara, seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sara. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sara, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sara menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tertawa dan Bahagia, ditulis oleh Alison Kida. Mari kita mulai kisah inspiratif. Komedian John Branyan pernah berkata, tawa bukanlah hasil pemikiran manusia, itu bukan ide kita. Tawa diberikan kepada kita oleh Allah, yang tahu bahwa kita akan membutuhkannya dalam menjalani kehidupan. Karena Dia tahu kita akan menanggung penderitaan, Dia tahu kita akan menghadapi berbagai pergumulan, Dia tahu banyak hal akan terjadi. Tawa adalah anugerah. Tawa dapat muncul ketika kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah, baik dari keunikannya, seperti platipus berparuh mirip bebek, maupun kejenakaannya, seperti berang-berang yang ceria. Allah menciptakan mamalia yang hidup di dalam laut dan burung-burung berkaki panjang yang tidak dapat terbang. Allah jelas memiliki selera humor, dan karena kita diciptakan menurut gambarnya, kita pun dapat menikmati kebahagiaan dari tawa.
Pertama kalinya kita melihat kata tawa dalam Alkitab adalah pada kisah Abraham dan Sarah. Allah menjanjikan seorang anak bagi pasangan lansia ini. Anak kandungmu akan menjadi ahli warismu. Lalu, Allah berkata, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ketika Sarah akhirnya melahirkan pada usia 90 tahun, Abraham menamai anak mereka Ishak, yang berarti tertawa. Sarah pun berseru, "Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Sarah kagum dapat merawat seorang anak pada usianya yang telah lanjut. Allah mengubah tawa Sarah yang skeptis ketika mendengar dirinya akan memiliki anak menjadi tawa lepas karena bahagia. Terpujilah Allah atas anugerah berupa tawa, amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kapan tawa menjadi obat mujarab bagi kesusahan hidup Anda? Bagaimana menemukan humor dalam hidup sehari-hari dapat membantu Anda melewati masa-masa yang sulit? Hal ini patut kamu ketahui. Kejadian 17 ayat 17 adalah pertama kalinya tertawa disebutkan dalam kitab Kejadian, yaitu ketika Abraham menertawakan kabar bahwa istrinya bisa memiliki anak pada usia 90 tahun. Beberapa penafsir berpendapat bahwa tawa Abraham adalah tawa kegembiraan, sementara yang lain percaya itu adalah tawa tanda skeptis. Sarah juga digambarkan menertawakan kabar itu setelah mendengar tamu yang dikirim oleh Allah bernubuat bahwa ia dan Abraham akan memiliki seorang putra. Belakangan, kata Ibrani yang sama digunakan untuk mengungkapkan reaksi Ismail, putra Abraham dan Hagar. Kata "main" dalam versi terjemahan baru diterjemahkan sebagai "mengolok-olok" dalam versi terjemahan lama, sementara versi AVB menerjemahkannya sebagai "tertawa." Kita tidak mendapat kejelasan mengapa Sarah bereaksi dengan sangat marah, dan ini menjadi perdebatan di antara para ahli. Beberapa berpendapat bahwa tawa Ismail bersifat mengejek atau mempermainkan Ishak, sementara yang lain berpendapat bahwa tawa Ismail dianggap oleh Sarah sebagai ancaman terhadap peran Ishak dalam keluarga. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih untuk anugerah tawa yang kuterima darimu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada.
sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.